Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, selamat datang kembali ya di ruang kolaborasi kita pada hari ini sesi kedua. Kalau kemarin kita udah sesi pertama ya. Nah, sebelum lanjut nih, sebelum lanjut kita ke sesi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu nih ya untuk mengawali kegiatan kita agar lancar. Boleh dipimpin oleh Pak Uum. Silakan Pak Uum. Baik Ibu, marilah teman-teman kita berdoa sebelum melaksanakan diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan akan berjalan dengan baik. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai, terima kasih. Baik, ini sesi ruang kolaborasi ini sudah saya rekam juga ya sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan kegiatan pada hari ini seperti itu. Nah, sebelum lebih lanjut nih, saya ingin menanyakan kabar dari Bapak Ibu semuanya nih. Boleh tulisan di kolom chat nih, di layar ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira perasaan Bapak Ibu hari ini ada di nomor berapa nih? Ya. Oke, ada yang 3, 4, ada yang lope-lope ya Pak Uum, Bu Rati sedang berbunga-bunga, kemudian Pak Adnan, Bu Silvi juga sedang gembira, kemudian Pak Akbar cool ya, merasa cool hari ini ya, lebih bersemangat tentunya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kabar gembiranya hari ini ya, bahwa kita telah bersemangat. Bapak Ibu sudah dalam kondisi yang baik pada hari ini. Namun sebelum lebih lanjut, saya ingin tanya nih, kira-kira Bapak Ibu sekarang posisinya lagi di mana nih? Apakah masih di sekolah atau sudah nyampe rumah nih kira-kira? Saya di rumah, Bu. Oh, udah di rumah Pak ya? Iya, yang lain, yang lain? Udah di rumah, Bu. Oh, sudah di rumah. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu sudah di posisi rumah, jadi bisa mengikuti sesi ruang kolaborasi pada hari ini seperti itu. Nah, pada sesi 2 ini kemarin kita sudah belajar ya, kita sudah diskusi, Bapak Ibu sudah berdiskusi dalam kelompoknya di breakout room. Nah, pada hari ini kita akan lanjut ya di modul ini, modul 1.1 mengenai paradigma modul refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, kurang lebih selama 3 jam. Pembelajaran kita akan sama-sama nih. Kalau di sesi 2 ini kan baru nih kita ruang kolaborasi. Jadi Bapak Ibu di guru penggerak ini ada ruang kolaborasi. Jadi ada 2 sesi. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah berdiskusi sama rekan Bapak Ibu. Nah, di hari keduanya, di sesi kedua ruang kolaborasi ini, Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil diskusi Bapak Ibu dan kita akan tanya jawab, menggali lebih jauh tentang hasil diskusi tersebut. Nah, ini polanya seperti itu terus Bapak Ibu ya di modul-modul berikutnya. Nah, agenda kegiatan kita pada hari ini ada pembukaan, kemudian kita akan refleksi pembelajaran modul, kemudian aktivitas sesi, review aktivitas dan pembelajaran, dan juga penutup. Ini kira-kira rangkaian aktivitas kita pada hari ini. Oke, kita masuk ke pembukaan. Sebelum lebih lanjut belajar dan juga kita akan presentasi, kita mau ice breaking dulu nih. Ya, saya ada 2 gambar nih. Boleh Bapak Ibu tebak nih, gambar yang pertama ini kira-kira apa? Boleh tulis di kolom chat atau bisa juga langsung open mic seperti itu. Oke, Pak Akbar, silakan Pak Akbar. Rajin belajar, Bu. Gambar pertama rajin belajar. Kenapa tuh rajin belajar? Dari mana nih Pak Akbar menebak rajin belajar? Ditambah ada jin itu, Bu, sama ada orang belajar, rajin belajar. Rajin belajar. Sepakat enggak nih Bapak Ibu kalau gambar yang pertama itu rajin belajar? Sepakat, Bu. Sepakat. Oke, luar biasa. Sekarang kita masuk gambar kedua nih. Kira-kira gambar kedua ini apa nih? Ada 3 buah gambar, lalu ada yang dicoret-coret. Kira-kira apa nih bisa menebak Bapak Ibu? Ayo, silakan. Ada siapa nih? Kalau boleh pakai fitur raise hand, boleh juga tuliskan di kolom chat. Kira-kira dari gambar kedua ini gambar apa Bapak Ibu? Silakan. Pak Uum. Oke, silakan Pak Uum. Itu raja, R-nya hilang, berarti aja. Betul. Itu kendi, ya. E-nya jadi A, berarti ajakan. Dis. Itu kusi, R-nya hilang. Oh, ajakan diskusi, Bu. Wah, benar gak nih? Ajakan diskusi. Sepakat gak Bapak Ibu dengan penjelasan Pak Uum? Iya, benar sekali ya. Jadi iya, Bu, boleh. Luar biasa Pak Uum, Bu. Ini sulit, Bu. Iya. Sulit ya ternyata. Nggak ketebak tadi, Bu.
langsung bisa menebak dari gabungan-gabungan apa namanya? Bingung, Bu. Gabungan-gabungan bisa langsung menebak dari gambarnya itu ada yang dicoret-coret. Luar biasa. Terima kasih Pak Uum untuk jawabannya. Jadi gambar kedua ini adalah ajakan diskusi. Nah, sesuai dengan tema hari ini kita akan diskusi Bapak Ibu ya, akan diskusi tentang jawaban atau presentasi yang sudah Bapak Ibu buat di ruang kolaborasi sesi pertama kemarin. Oke, lanjut Bapak Ibu, ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Bapak Ibu calon guru penggerak dapat mempresentasikan ya hasil diskusi terkait penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah Bapak Ibu diskusikan pada sesi sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan masukan dari rekan-rekan Bapak Ibu di luar anggota kelompoknya tentang diskusi yang dipresentasikan tersebut ya. Ini skenario pembelajarannya, ada pembukaan, presentasi, penguatan dan juga penutup di akhir nanti. Oke. Nah, Bapak Ibu sebelum lebih lanjut, ini seperti biasa kemarin sudah kita sampaikan kesepakatan belajarnya ada 6. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada peserta yang sedang berbicara, maka Bapak Ibu bisa yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan dan berpartisipasi penuh serta mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Kira-kira sepakat nggak nih? Atau ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu dari kesepakatan belajar ini? Sepertinya cukup, Bu. Sudah cukup ya? Cukup, Bu. Ini kita sepakat, ini kesepakatan belajar kita. Nah, oke, pada sesi berikutnya kita akan presentasi kelompok. Namun sebelum presentasi kelompok, karena ini momen pertama ya, kita presentasi di program pendidikan guru penggerak ini, jadi saya akan menjelaskan dulu nih tanggung jawab dan peran Bapak Ibu dalam kelompoknya. Jadi nanti dari Bapak Ibu berkelompok itu, Bapak Ibu silakan nih diskusi siapa yang jadi presenter. Nah, peran presenter ini adalah mempresentasikan hasil kerja di kelompoknya ya. Bisa nanti share screen hasil tayangannya, kemudian memberikan tanggapan ya. Nanti ada pemberi tanggapan juga. Lalu nanti ada penanya yang ingin bertanya kepada kelompok lain mengenai presentasinya tadi, kemudian ada yang jawabnya juga, boleh nanti kolaborasi yang menjawab pertanyaan tersebut, dan yang terakhir ada notulensi atau penulis ya, mencatat tanggapan positif dan proses diskusi. Seperti itu ya, jadi Bapak Ibu di dalam kelompok silakan memilih dan berdiskusi nanti perannya siapa aja nih ya, untuk 5 peran ini dalam diskusi kelompok. Oke. Nah, kemudian ini mekanismenya Bapak Ibu ya. Jadi total keseluruhan waktu masing-masing kelompok adalah 30 menit kurang lebih, kemudian 15 menit presentasi, 8 menit untuk tanggapan dan 7 menit untuk tanya jawab. Ya, ini alurnya, presenter menyampaikan, lalu nanti ada proses tanya jawab. Nah, apabila ada sisa waktu, anggota lain boleh memberikan tanggapan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, apakah ada pertanyaan terkait skenario untuk kita presentasi ini Bapak Ibu? Apakah sudah jelas? Cukup jelas. Bu. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Bu. Jadi sekarang kita akan lanjut nih ya presentasi kelompok. Nah, silakan, ini sepertinya kelompok yang sudah siap ini kelompok Pak Adnan, Si Mamora dan Pak Akbar. Silakan, siapa yang mewakili dari kelompok Pak Adnan? Hai Bu, siap Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan Pak Adnan. Izin share screen ya Bu. Siap. Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan? Terlihat Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua dan juga Ibu fasilitator. Izinkan saya membaca hasil diskusi kami dari kelompok 1. Anggota kelompok 1, Pak Akbar, kemudian saya sendiri Adnan Jasim Mamora. Kemudian, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kekuatan konstruktural yaitu masyarakat yang sudah tidak asing lagi dengan perkembangan teknologi kodrat zaman, kondisi masyarakat dengan beragam latar belakang sosial. Contohnya kalau yang kami buat itu kekuatan konteks sosial kultural dari tradisi palang pintu. Jadi kegiatan palang pintu yang akan kami angkat di saat diskusi kami. Tentunya apa itu palang pintu? Palang pintu itu tradisi unik dari Betawi yang berisi laga pencak silat
adu pantun, hingga pembacaan Al-Quran dan salat. Sebagai simbol ujian yang harus dilalui mempelai laki-laki untuk membuka pintu restu dari keluarga perempuan, kebudayaan palang pintu ini saat ini sudah sangat berkembang, dapat digunakan dalam berbagai acara seperti pernikahan dan sunatan. Jadi kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kalau ke tradisi palang pintu itu sebelum mempelai melaksanakan pernikahan dengan kedua mempelai, laki-laki harus dulu melaksanakan tradisi seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman. Mohon teman-teman Bapak Ibu CGP supaya memberikan tanggapan dan saran maupun masukan kepada kelompok kami. Demikian Ibu Fasilitator. Terima kasih Bu. Iya, baik. Terima kasih kembali Pak Adnan Jasimamora untuk presentasinya yang luar biasa. Jadi kalau kelompok Pak Adnan ini mengangkat filosofi dari tradisi palang pintu ya, yang merupakan adat budaya dari Betawi yang dihubungkan dengan konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana itu banyak sekali gitu ya peran-peran nilai-nilai yang bisa kita ambil dari presentasi yang sudah disampaikan Pak Adnan tadi, seperti itu. Baik, kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu tanya jawab ataupun tanggapan, masukan, penguatan terhadap penampilan dari kelompok pertama tadi. Silakan siapa nih yang ingin bertanya boleh menggunakan raise hand. Oke, ada Bu Silvi Sanda. Silakan Ibu. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Menarik sekali tadi Bu apa yang dipresentasikan kelompok Pak Adnan dan Pak Akbar. Kami ingin bertanya ini Bu, menanggapi tadi menyebutkan ada budaya palang pintu ya Bu yang menjadi ciri di daerah yang disampaikan Pak Adnan. Apakah nilai-nilai yang terkandung dari budaya palang pintu tersebut ya? Ini mohon penjelasannya dari kelompok satu. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Baik, jadi Bu Silvi tadi ingin menanyakan nih kepada kelompok penyaji, kelompok Pak Adnan, bahwa apa sih nilai-nilai yang terkandung dari tradisi yang diangkat oleh kelompok satu tadi mengenai palang pintu tadi nih, kira-kira nilai-nilai luhur apa yang terkandung ya, seperti itu Bu ya, yang bisa kita terapkan di peserta didik kita. Oke, silakan kelompok Pak Akbar ya, silakan Pak Akbar. Siap. Terima kasih Bu Betty. Sebagai orang Jakarta, saya mau bercerita nih terkait nilai-nilai yang terkandung dalam budaya palang pintu ya. Di Betawi itu Bu Silvi, nilainya di palang pintu itu nilai religius Bu. Karena ini tercermin pada kegiatan membaca Al-Quran di awal gitu kan. Kemudian ada juga percaya diri Bu. Karena kan itu beradu pantun di tengah ramai. Jadi ada unsur kepercayadirian gitu. Kemudian kerjasama Bu. Karena melaksanakan rangkaian kegiatan prosesi palang pintu memerlukan kerjasama, dan yang terakhir menurut kelompok kami itu ada nilai-nilai sopan santun yang dapat dilihat dari kegiatan berbalas pantun. Jadi kalau ada yang memberikan pantun kita balas gitu. Seperti itu Bu. Kurang lebih ada 4 nilai: religius, percaya diri, kerjasama, dan juga sopan santun. Baik, terima kasih untuk Pak Akbar ya untuk jawaban dari pertanyaan Bu Silvi. Boleh tombol reactionnya Bapak Ibu ya, boleh kita berikan tepuk tangan untuk jawaban dari Pak Akbar, luar biasa sekali. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Akbar tadi Bapak Ibu ya, jadi dari tradisional tadi, dari nilai luhur yang bisa kita ambil dari budaya yang ditampilkan oleh kelompok penyaji tadi mengenai palang pintu tadi, ada nilai religiusnya ya. Jadi kita tampak tuh nilai religiusnya itu terlihat dari pembacaan Al-Quran, membaca sholawat. Nah, di situ juga bisa kita terapkan nih nantinya ya. Jadi Bapak Ibu di lingkungan Bapak Ibu bisa mengambil intisari dari tradisional budaya tersebut. Ada nilai religiusnya ya, dan ini bisa kita sampaikan ke anak didik kita. Begitupun ada rasa percaya diri tadinya, bagaimana dia beradu pantun dalam momen tersebut. Nah, itu bisa juga menjadi suatu meningkatkan percaya diri. Lalu ada kerjasama dan sopan santun. Nah, dari hal tersebut Bapak Ibu bisa kita ambil intisarinya juga dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, tentang pendidikan itu sangatlah luas dan juga sangat dalam seperti itu. Nah, jadi salah satu aspek yang penting pemikirannya adalah tentang konteks sosial budaya ya. KHD ini memandang ya bahwa pendidikan sebagai proses yang bukan hanya
mengembangkan individu aja nih, bukan hanya untuk peserta didik aja, tapi juga dalam konteks sosial masyarakat harus disesuaikan dengan konteks budaya masyarakat setempat. Luar biasa dari kelompok 1 ya untuk presentasinya ya, jadi banyak sekali nilai yang terkandung di sana. Kita lanjut ke kelompok berikutnya ya untuk menyampaikan hasil presentasinya. Boleh silakan kelompok Bu Rati dan teman-teman. Oke, silakan Bu Rati untuk share screen. Izin Bu untuk share screen. Iya, silakan Ibu. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kegiatan kolaborasi kemarin. Di sini kelompok kami untuk mengambil kekuatan konteks sosiokultural daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD, kami mengambil contoh dari lingkungan sekitar dan sekolah. Yang pertama adalah gotong royong, di sini melakukan kerja bakti bersama membersihkan lingkungan sekitar. Di sini tampak Bu bahwa tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang yang lainnya, sama-sama melakukan kegiatan kerja bakti. Kemudian yang kedua, melakukan ritual yasinan saat mengadakan acara syukuran. Ini sudah menjadi sebuah adat istiadat di daerah kami, Bu. Kalau ingin mengadakan sesuatu, pasti mengadakan acara syukuran terlebih dahulu. Lalu mengucapkan salam dan sujud, maksudnya cium tangan ya Bu ya, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Ini juga sudah merupakan adat istiadat yang tidak bisa ditinggalkan dan sudah dijunjung tinggi sejak kami kecil, sudah dibiasakan untuk lebih hormat dengan orang yang lebih tua. Kemudian, kekuatan konteks sosiokultural daerah, ini dari daerah kami, Oku Selatan, ini ada nyambai Bu, pentas lagu daerah pada acara adat Ranau. Jadi di Ranau ini sangat terkenal dengan adat istiadat yang sangat mengagungkan budaya leluhurnya Bu. Jadi memang benar-benar masih dijaga. Di sini bernyanyi bersama, berkumpul tanpa ada perbedaan. Lalu pemikiran KHD dapat dikonseptualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter. Salah satunya ketika ada yang terkena musibah akan saling memberikan bantuan. Di sini nilai karakter yang terkandung adalah gotong royong, kerjasama, dan rasa empati. Kemudian kalau di sekolah biasanya kita membiasakan kepada siswa kita untuk menjenguk teman yang sakit. Karena kita ingin menumbuh kembangkan mereka untuk berakhlak mulia, toleransi, dan memiliki rasa empati. Mungkin cukup sampai di sini saja Bu hasil dari diskusi kami. Terima kasih Bu. Iya, baik. Terima kasih kembali Bu Rati untuk presentasi yang luar biasa. Boleh kita tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu ya untuk kelompok penyaji ya. Nah, tadi Bu Rati mengangkat kebudayaan daerahnya ya di Oku Selatan, bagaimana itu ada tadi di Festival Danau Ranau tadi dan juga berbagai nilai yang terkandung, gotong royong dan sebagainya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau yang ada ingin dipertanyakan gitu ya, atau ada penguatan, saran, masukan untuk kelompok Bu Rati, boleh silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Adnan dan Pak Akbar ya yang beda kelompok ya, kelompok dari kelompok 1 silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dari presentasi Bu Rati. Oke. Saya tertarik Bu Betty. Saya ingin menggali lebih jauh Bu cerita terkait festival tadi. Apakah festival itu rutin diadakan, dan jika pun rutin itu dilaksanakan oleh Pemda atau masyarakatnya sendiri Ibu? Dan bagaimana antusiasme dari masyarakat pada saat kegiatan tersebut? Salah satu hal yang perlu dikritisi juga ya Bu, saya merasa ketika ada festival, kegiatan-kegiatan yang besar diadakan oleh Pemda itu sampahnya di mana-mana itu loh Bu. Jadi bagaimana menurut pendapat Ibu gitu di tengah nilai-nilai yang tadi kerjasama, gotong royong, religius, tapi ada kegiatan yang besar, acara yang besar, tradisi yang besar, itu juga menyebabkan salah satu hal yang kurang mencerminkan dari nilai-nilai tersebut Bu. Menurut pendapat kelompok 2 bagaimana?
Iya, baik, luar biasa sekali pertanyaan Pak Akbar ya untuk kelompok penyanyi terkait festival yang ada di daerah Bu Rati tadi. Nah, kira-kira Bu Rati yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Akbar ini, yang pertama tadi, apakah festival ini dilaksanakan oleh Pemda atau oleh pihak-pihak lain, kemudian nilai-nilai tadi setelah pelaksanaannya tadi kira-kira bagaimana nih kegiatannya, seperti itu responnya. Silakan Bu Rati dan teman-temannya dari kelompok 2. Ya, baik Pak Akbar, mungkin langsung ya saya jawab. Jadi salah satu wisata yang terkenal di Oku Selatan itu adalah di Ranau, Pak ya. Jadi kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya. Dan ini katakan pesta rakyat, Pak. Pesta rakyat, jadi Pemda di sini jadi bekerja sama, bahkan mungkin ada suplai dana ke sana juga, karena ketika diadakan pesta rakyat ini banyak pengunjung wisata Pak yang datang. Tidak hanya masyarakat sekitar saja yang ikut meramaikan, tapi turut serta para wisatawan yang ingin melihat acara ini. Jadi setiap 1 tahun sekali Pak, ramenya luar biasa. Kemudian tidak hanya ini, pasti kalau acara itu juga ada para pedagang gitu Pak. Dan di Ranau ini memang setiap ada acara itu mereka sangat mempertahankan adat. Jadi ada acara pemberian mungkin nama ya, nama. Kemudian ketika acara pernikahan pun mereka juga masih menjunjung adatnya. Lalu kalau yang masalah sampah di mana-mana itu Pak, itu jadi PR sebenarnya, jadi PR, tapi sepengetahuan saya setelah selesai acara itu nanti ada petugas khusus Pak yang membersihkannya. Cuma itulah Pak, terus terang memang kurangnya kesadaran dari masyarakat, dari tamu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin ada tambahan dari kelompok saya atau Pak U ingin menambahi barangkali? Silakan Pak U. Baik, saya tambahi ya, mungkin begini. Ya itu termasuk ke sikap masyarakat yang negatif gitu ya. Tapi kalau saya justru melihatnya ini sebagai peluang Pak Akbar. Peluangnya gimana? Nah mungkin nanti kita ke anak-anak bisa menjelaskan, anak-anak coba lihat. Kalian kan biasa melihat tuh ada tontonan seperti itu, sampahnya di mana-mana. Nah itu adalah contoh buruk anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa tidak mengulangi, tidak meniru hal-hal yang seperti itu. Jadi walaupun itu negatif bagi kita secara umum kan, tapi bagi kita mungkin bisa positif Pak Ibu. Kita jadikan itu peluang untuk menerapkan karakter anak tentang bagaimana bergotong royong, bersikap mandiri, kritis terhadap lingkungan dan sebagainya. Mungkin itu Bu tambahannya. Terima kasih. Iya, luar biasa nih Pak Uum untuk pendapatnya. Jadi dari event tersebut, dari festival yang diadakan di Danau Ranau tadi, ada nilai yang bisa kita ambil ya Bapak Ibu ya, walaupun dalam kondisi mungkin sampahnya itu menjadi salah satu kekhawatiran ya untuk daerah tersebut, tapi bisa kita ambil nilai positifnya yang kita ajarkan ke anak didik kita bahwa kita harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan ya, termasuk hal kecil sampah tadi. Nah ini bisa Bapak Ibu implementasikan di sekolah nanti ketika misalkan ada kegiatan di sekolah, Bapak Ibu anak-anaknya itu diajarkan bagaimana mengelola dirinya ya, mengontrol dirinya. Misalkan tadi hal simple tadi adalah dengan penggunaan sampah seperti itu. Nah oke, dari konteks sosial budaya yang sudah kita bahas dari dua kelompok ini, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini memiliki relevansi yang sangat tinggi ya Bapak Ibu ya dengan konteks budaya ini. Jadi seperti kita ketahui, negara kita Indonesia ini adalah negara yang kaya dengan kearifan lokal yang banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, nilai-nilai kearifan lokal itu merupakan nilai-nilai luhur ya yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, nilai-nilai ini tadi Bapak Ibu bisa menjadi kekuatan kita dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia nih ya. Nah, untuk Bapak Ibu juga bisa mungkin diterapkan nanti di pembelajaran di kelasnya ya. Misalkan nih di pembelajaran sejarah untuk Bapak Ibu di jenjang SMA gitu ya. Nanti bisa diajak anak didiknya, peserta didiknya itu untuk mempelajari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur bangsa ya. Selain itu juga nih
di sekolah kita juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat. Jadi kearifan lokal masyarakat setempat itu bisa kita manfaatkan juga nih, seperti misalkan diadakan kegiatan gotong royong seperti yang ditampilkan oleh kelompok Ibu Rati tadi ya, ada nilai gotong royong yang juga terkandung di sana. Oke, luar biasa ya diskusi kita pada siang hari ini, sangat menggugah ya semangat kita ya untuk bisa memberikan respon ataupun pendidikan yang terbaik untuk anak didik kita ya, terkhusus dengan konteks sosial budaya ini. Oke, baik. Berikutnya Bapak Ibu, kita sudah berdiskusi nih ya, dua kelompok sudah menyajikan, kemudian kita sudah juga saling memberikan penguatan terhadap presentasi kita. Sekarang kita akan masuk ke sesi refleksi nih. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari pada kegiatan sesi virtual nih ya, kurang lebih 3 JP ini, kira-kira apa nih hal positif ataupun refleksi yang bisa Bapak Ibu tuliskan di sini. Saya akan bagikan di kolom chat, ada Jamboard Bapak Ibu ya, silakan isi Jamboardnya dengan menggunakan sticky notes ya, boleh Bapak Ibu isi di sana. Oke. Sekarang saya akan tampilkan Jamboardnya yang sudah Bapak Ibu isi. Wah, luar biasa, sudah banyak sekali yang isi ya. Boleh Bu Rati nih, kayaknya punya Bu Rati paling tampil di saya ini paling besar. Kira-kira refleksi 4P-nya bagaimana nih Bu Rati untuk kegiatan kita hari ini? Silakan Bu Rati. Terima kasih Ibu atas izinnya. Di refleksi 4P kali ini, saya sangat senang sekali Bu ya dapat mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Dan kemudian diskusi saya dengan kelompok, padahal kami dari berbagai macam daerah sangat kompak Bu, tidak ada yang mendahulukan egoisnya, akunya, itu yang saya sukai. Lalu pembelajaran yang ini saya dapat menerima kearifan lokal, saya dapat memahami ternyata Indonesia ini sangat luar biasa kaya dengan ragam budaya. Kemudian Bu, saya ingin menerapkan nilai-nilai luhur ini pada lingkungan terkecil saya dulu, mungkin di keluarga saya, lalu di kelas saya, setelah itu baru masuk ke yang lebih luas. Mungkin itu saja Bu dari saya, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Jadi Bu Rati ini nantinya akan menerapkan nilai-nilai luhur ini dari hal terkecil dulu ya, dari lingkungan keluarga. Benar sekali ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu bukan hanya bisa kita terapkan ke anak didik kita ya, tapi bisa ke lingkungan sekitar kita dulu nih, di rumah kita, anak kita, ataupun keponakan kita, bisa kita juga terapkan nilai-nilai budaya yang terkandung di sana ya, bahwa dari penerapan pemikiran KHD ini, konteks sosial budaya ini banyak sekali manfaatnya ya, seperti itu. Salah satunya itu dari nilai-nilai budaya yang kita terapkan ke anak didik kita, nantinya anak didik kita itu akan memiliki karakter yang tentunya arahnya adalah ke profil pelajar Pancasila, itu nantinya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ya. Jadi pendidikan kita ini akan berkualitas dan menghasilkan manusia-manusia yang mampu membangun bangsa Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Luar biasa sekali sesi diskusi kita pada hari ini. Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu yang bisa menangkap hal-hal tersebut, tapi saya juga bisa mengambil inspirasi dari sudah Bapak Ibu bagikan pada sesi hari ini, seperti itu. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut Bapak Ibu ya. Terima kasih juga sudah menuliskan di Jamboard. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya ingatkan ya bahwa setelah melakukan atau kegiatan ruang kolaborasi 1.2 ini, Bapak Ibu jangan lupa nih mengunggah hasil diskusinya tadi ya di LMS, di unggahan tugas ruang kolaborasi itu nanti diunggah, silakan masing-masing Bapak Ibu unggah hasil diskusi kelompoknya. Dan juga tahapan belajar berikutnya itu ada demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu bisa lihat di LMS untuk tugasnya, nanti juga ada tempat untuk mengunggah tugas tersebut, kemudian nanti ada elaborasi pemahaman di berikutnya bersama instruktur, koneksi antar materi dan juga aksi nyata ya. Jadi itu ya tahapnya ya. Jadi Bapak Ibu seperti inilah pola pembelajaran kita ya, seperti itu. Oke, karena waktu kita sudah 3 jam pada sesi ruang kolaborasi kedua ini, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, boleh kita foto bersama dulu nih Bapak Ibu ya. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Boleh Pak Akbar pimpin sesi foto pada hari ini?
2, 3. Terima kasih, Bu Betty. Luar biasa. Iya, terima kasih Pak Akbar sudah memimpin sesi foto pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sekian berikutnya sebelum kita tutup ya kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu nih ya sebagai penutup dari kegiatan hari ini. Silakan kembali Pak Uum untuk memimpin sesi doa. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah berjalan lancar ya kegiatan kita. Mudah-mudahan yang akan datang lebih lancar lagi juga di LMS ya. Baik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, sekian ya sesi ruang kolaborasi kedua hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Terus semangat tuh Bapak Ibu untuk tugas-tugasnya di LMS, silakan dicek kembali seperti itu ya. Terima kasih. Saya tutup sesi ruang kolaborasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.